Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita, mulai dari nikmat sehat, kuat, longgar, nikmat yang sangat berarti bagi diri kita, dan utamanya Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat hidayah, yang tidak diberikan kepada sembarang orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Atas hidayah dari Allah, atas nikmat dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kepada para perantara agama yang telah memperjuangkan agama yang hak ini, sehingga bisa sampai kepada kita dan kita bisa turut serta memperjuangkannya. Kita bersyukur pada mereka semua dan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullahu khairan. Dan juga kepada seluruh siswa-siswi kelas saringan manajemen online yang telah menyempatkan waktunya bisa membuka materi ini, mengikuti kelas manajemen online. Atas kesedermuannya, atas ketaatannya, disaksikan, disyukuri, didoakan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Niat selalu diniati dengan niat mukhlis lillah karena Allah wa yajuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Semata-mata mengharapkan rahmat Allah, takut khawatir akan siksa Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membuat beberapa SOP berikutnya, yaitu SOP output yang sebenarnya atau seharusnya dikerjakan di pertemuan sebelumnya, tapi karena sesuatu hal maka dikerjakan pada pertemuan yang kemarin. SOP pemasaran, SOP pelayanan, dan SOP pengelolaan uang. Diharapkan semua SOP itu sudah selesai dan betul-betul sesuai dengan usahanya masing-masing. Jangan sampai di situ kok ditemukan usahanya, misalkan potong rambut, tapi di outputnya masih sule, susu kedelai. Ini jangan ya. Jadi silahkan, kemarin itu sudah dicontohkan beberapa itu wujud percontohan ya, hanya contoh. Silahkan untuk pembuatannya disesuaikan dengan usahanya masing-masing. Dan bagi yang belum mencetak, bagi yang belum mengeprint, silahkan segera mencetak. Lalu yang sudah dikerjakan sebelum-sebelumnya di dalam buku catatan atau di dalam kertas HVS A4, silahkan untuk menyalin ya, menyalin di kertas yang sudah dicetak itu tadi. Dan apabila kolom atau barisnya kurang, silahkan buat manual, buat sendiri dengan pena warna hitam di halaman yang kosong sebelumnya. Halaman yang kosong sebelumnya silahkan dibuat ya dengan jelas, dengan menggunakan pena warna tintanya hitam. Kemudian untuk pengisiannya, tetap semuanya pengisian itu menggunakan pensil. Ya, semua pengisian menggunakan pensil, silahkan ditulis dengan jelas. Pilih pensil yang bagus, silahkan ditulis dengan jelas. Baik, untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-13 ya, pertemuan yang ke-13. Adapun materinya adalah yang pertama SOP manajemen SDM. Ya, SOP manajemen SDM, standar operasi prosedur manajemen SDM. Kemudian yang selanjutnya SOP manajemen akuntansi,
Selanjutnya lagi SOP manajemen pengembangan. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Kita ada 3 SOP yang harus dikerjakan. Akan diberikan contoh satu persatu ya. Ini adalah SOP manajemen SDM pada usaha susu kedelai. Masih sama untuk awalannya ya, start. 1. Rekrut SDM yang memenuhi syarat akhlak yang baik, beriman, berkompetensi, sehat, waras. Nah, di sini bukan hanya yang betul-betul di situ merekrut pegawai ya, tapi juga kalau misalkan kita sendiri yang menjalankan usaha ini, artinya kita tidak merekrut pegawai ya, tetap dituliskan di sini rekrut SDM yang memenuhi syarat ya, rekrut SDM yang memenuhi syarat akhlak yang baik, beriman, berkompetensi, sehat, waras. Sehat, kualitasnya sehat, lebih dari 17 tahun, beriman, akhlakul kalimah. Waktu awal, nama alat seleksi SDM, daftar syarat, spesifikasi jelas, konsekuen atau konsisten ya. Satuan alat, paket per tahun, harga satuan 10.000, jumlah 1, beli 10.000 ya. Jadi ini adalah yang pertama. Silahkan nanti disesuaikan masing-masing. Nilai tidak harus 10.000, jadi terserah, silahkan ya. Ini spesifikasi yang jelas ya, harus jelas, konsisten dan konsekuen. Karena kalau kita memiliki karyawan ataupun diri kita sendiri tapi itu tidak konsisten, tidak konsekuen ya, bagaimana bisa maju usaha kita kan? Selanjutnya yang kedua, koleksi PP ketenaga kerjaan, membuat peraturan tata tertib, sistem imbalan, job description, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, jenjang karir. Kualitas wajar, mensejahterakan, waktu awal, nama alat peraturan, satuan alat paket per tahun, harga satuan 10.000, jumlah alat 1, ketersediaan 1 ya, 10.000. 3. Membuat dan melaporkan daftar hadir. Kualitasnya benar, waktu harian, nama alat presensi, spesifikasi tertib, satuan alat paket per bulan, harga satuan 100. Harus cetak soalnya, jumlah alat 1, beli 100. Menyelenggarakan usaha peningkatan IQ, EQ, SQ, EQ, bekerja sambil. Kualitasnya real, teori dan praktek. Waktunya mingguan, nama alat diklat, praktek fisik, paket per bulan 10.000, 10.000. Ini semuanya di sini masuk ke dalam buku jurnal, debit kreditnya biaya umum dan kas. Selanjutnya, membuat dan menghitung dan membayar imbalan atau gaji. Kualitasnya lebih dari UMR, waktunya mingguan, daftar imbalan uang, tarif per botol per minggu, satuan alatnya, harga satuan 400, ya, jumlah alatnya 1, beli 180.000. Ini gaji mingguan. Jurnalnya gaji kas. Selanjutnya membuat laporan kinerja SDM, benar informatif, waktu mingguan, nama alat laporan kinerja ATK, paket per minggu, 1 akuntansi. Total biaya SDM, paket per bulan 1, 11.767. Biaya kas, paket per minggu ya. Ini paket per minggunya 180.000 gaji kas. Oke. Itu untuk SOP manajemen SDM. Selanjutnya adalah SOP manajemen akuntansi ya. Start. Yang pertama, merancang nomor buku besar account 3 digit sebagai berikut. Harta diawali dengan angka 1, hutang angka 2, modal angka 3, biaya angka 4, pendapatan angka 5. Untuk nomor akun-akunnya ya, 110 sama dengan kas, 120 sama dengan persediaan bahan, 130 sama dengan barang dagangan, 140 sama dengan piutang, 150 sama dengan peralatan atau perlengkapan. 310 modal prive, 330 laba yang belum dibagi, 320 akumulasi penyusutan, 410 biaya bahan, 420 biaya produksi, 430 biaya umum,
440 biaya imbalan atau gaji, 450 biaya pemasaran, 460 biaya penyusutan, 510 pendapatan Sule. Oke, kualitasnya mudah dan unik, waktunya awal, nama alatnya tabel nomor dan nama buku besar, spesifikasi jelas unik, satuan alat daftar, harga satuan 100, jumlah alat 1, sudah ada, ketersediaannya 100. Setiap dokumen surat bukti transaksi yang syah dan disahkan harus dicatat dalam buku jurnal setiap terjadi transaksi. Kualitasnya lazim, waktu harian, ATK, nota buku jurnal A4 folio putih, paket per bulan 30.000. Penentuan pembenahan ke dalam buku besar atau jurnal harus melalui analisa transaksi. Kualitasnya konsisten, harian, SDM, orang, gaji. Setiap periode tertentu dilakukan posting ke buku besar, konsisten, mingguan, buku besar, buku bergaris, buku per bulan 5.000, 5.000. Setiap akhir periode tertentu diadakan penutupan buku besar dan disusun neraca saldo atau neraca lajur. Lazim, akurat, mingguan, neraca lajur, lembar per bulan 100-125. Melakukan jurnal penyesuaian terhadap saldo-saldo terutama pos-pos transitoris. Setiap akhir periode per tahun disusun laporan keuangan melalui mekanisme neraca lajur. Kualitasnya lazim, akurat, mingguan, laporan keuangan, lembar per bulan 125. Berdasarkan laporan keuangan dibuat informasi tren, informatif, mingguan, laporan tren, lembar per bulan 100-125. Mendokumentasikan laporan dan mempublikasikan informasi atau tren, aman atau representatif, mingguan, file clipping, paket per bulan 3.000, 3.000. Total biaya umum akuntansi, di total semuanya 38.000, total paket per minggu, dibagi 4, 9.500. Untuk jurnalnya, biaya umum kas, debit, kreditnya. Oke, ini adalah SOP manajemen akuntansi. Silahkan, ini contoh ya, ini contoh. Tapi silahkan kalian membuat SOP manajemen akuntansi milik kalian sendiri itu disesuaikan dengan ininya, dengan usahanya. Kemudian di situ silahkan boleh untuk mencari referensi-referensi atau contoh-contoh yang lain. Banyak di internet, silahkan dicari. Yang terakhir, SOP manajemen pengembangan. Ya. Start, mulai, ya, menerima hasil survei, saran, masukan untuk evaluasi atau analisa atau respon positif. Kualitasnya benar, jelas, manfaat, waktu harian, nama alat clipping, satuan alat paket. Menyelenggarakan diskusi musyawarah dengan teknik PMT atau GKM, pengendalian mutu terpadu, gugus kendali mutu, melakukan uji coba, berinovasi atau berkreativitas, menemukan solusi perbaikan. Kualitasnya makin efektif atau efisien. Waktunya bulan, sarana diskusi, paket 5.000. Mendokumentasikan solusi dengan membuat dan mengoreksi SOP, standar operasional prosedur yang ada. Terkini, bulan, clipping, paket 500. Mensosialisasikan SOP atau solusi atau koreksi atau prosedur baru kepada semua yang membutuhkan SDM sebelum dilaksanakan. Representatif, bulan, akomodasi, paket 3.000. Membuat laporan kinerja, membandingkan rencana dengan pelaksanaannya, kualitasnya benar, jelas, waktu, bulan, nama alat ATK, satuan alat paket 100-100. Total biaya umum pengembangan 8.500. Per mingguannya 2.125. Berarti dibagi 4, ya. Jadi di dalam pembuatan SOP kali ini, ya, silahkan ketika SOP itu dibuat sesuai dengan usaha yang kalian pilih, ya. Yang jelas, kalau saya ulang di sini, ya, di dalam SOP manajemen SDM ini tujuan utamanya adalah kita supaya bisa betul-betul memiliki manajemen dari manajemen prosedur SDM kita, ya, agar supaya SDM-nya itu bagus, ya, SDM-nya itu bagus, tetap bisa bekerja dengan baik, dan di situ memajukan usaha kita. Kemudian untuk yang selanjutnya,
yang manajemen akuntansi ini ya, agar supaya pembuatan laporan-laporan, pembuatan atau pemindahan atau posting ke buku besar ya, atau jurnal itu supaya bagus, supaya benar. Nah, harus kita masukkan prosedurnya di dalam SOP akuntansi ini. Dan yang terakhir, dalam pengembangan ya, kita juga harus memikirkan bagaimana agar supaya usaha kita ini betul-betul bisa berkembang. Berkembang dengan baik, maka kita tuliskan di sini uraiannya, cara pelaksanaan dari manajemen pengembangan usaha kita itu bagaimana. Ya, maka silahkan sekali lagi sesuaikan dengan usaha kalian masing-masing dan jangan hanya berpatokan dengan contoh. Ya, silahkan bila ada kesempatan untuk mencari, silahkan mencari. Ya, silahkan mencari. Kalau sudah diberikan materi-materi, ya silahkan dilihat di materi-materi itu contoh-contoh yang lain. Oke, insya Allah itu silahkan dikerjakan. Waktunya 60 sampai dengan 90 menit. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.